A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini insyaallah saya akan membahas tentang hikmah di balik sebuah musibah dan penyakit, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Badiu'uzzaman Said Nursi dalam bukunya Al-Lama'at, tepatnya di cahaya kedua, nukta kelima pada halaman 17. Nukta kelima, nukta ini terdiri dari 3 persoalan. Persoalan pertama, sesungguhnya musibah dan bencana yang hakiki dan dianggap sangat berbahaya adalah yang menyerang agama. Jadi musibah yang menyerang agama seperti apa? Ya, Imam Badiu'uzzaman Said Nursi juga menjelaskan dalam buku Al-Lama'at juga di cahaya ke-25 bahwa ketika orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan lagi akhirat, tidak ingat lagi kematian, selalu dalam keadaan maksiat, ya, berbuat dosa terus, itulah musibah yang menyerang agama. Itu bisa perorangan, bisa juga maknanya secara luas, ya, yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila kondisi tersebut yang terjadi, maka manusia harus segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersimpuh di hadapannya. Adapun musibah yang tidak menyerang agama, pada hakikatnya bukanlah musibah, sebab musibah jenis ini memiliki beberapa makna. Pertama, ia sebagai peringatan atau teguran penuh kasih yang Allah tujukan kepada hambanya yang lalai. Kita kena musibah pribadi, ya, umpama jadi sakit atau mengalami sebuah kejadian yang merugikan keuangan kita, atau mengalami corona seperti ini, ya. Itu sebagai apa? Sebagai peringatan yang Allah tujukan kepada hambanya yang lalai. Ia sama seperti peringatan seorang penggembala kepada sekambing gembalaannya ketika melewati batas penggembalaan dengan melemparkan bebatuan, sehingga kambing tersebut menyadari bahwa penggembalanya memberikan peringatan untuk menghindari perkara yang berbahaya dengan lemparan batu, dan akhirnya kembali masuk ke daerah penggembalaannya dengan ridha dan perasaan tenang. Demikian halnya dengan musibah. Seperti musibah juga seperti jadi lemparan batu oleh penggembala, ya. Tadi musibah, sesungguhnya sebagian besar dari musibah itu sendiri adalah peringatan ilahi dan teguran penuh kasih untuk manusia. Kedua, musibah sebagai penebus dosa. Memang banyak hadis, ya, menceritakan tentang hal ini. Musibah sebagai penebus dosa. Ketiga, musibah sebagai anugerah ilahi untuk memberikan ketenangan kepada manusia dengan cara membendung kelalaian serta memberitahukan ketidakberdayaan dan kefakirannya yang tertanam dalam fitrahnya. Dengan musibah itu pula kita menyadari ketidakberdayaan kita dan menghilangkan kelalaian manusia. Adapun musibah yang diderita oleh manusia saat sakit, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, sudah dapat dipastikan bahwa ia bukanlah musibah yang sesungguhnya, akan tetapi kelembutan Rabbani, karena ia membebaskan manusia dari dosa dan kesalahan. Tadi, ya, poin musibah atau penyakit sebagai penebus dosa. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih, "Ma min muslimin yusibuhu adhan illa khattallahu khatayahu kama tahattu waraqus syajar." Yang artinya, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah melainkan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kesalahan-kesalahannya atau menghapus dosa-dosanya, seperti halnya dedaunan pohon yang berguguran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikianlah dalam munajatnya, karena ini pembahasan tentang Nabi Ayyub alaihissalam, ya, sebelumnya. Dalam munajatnya, Nabi Ayyub alaihissalam tidak berdoa untuk kenyamanan dirinya, akan tetapi
ia memohon kesembuhan kepada Allah ketika penyakit telah menghalangi lisannya untuk berzikir dan kalbunya untuk bertafakur. Ia memohon kesembuhan agar bisa melakukan tugas-tugas ubudiyah dengan penuh ketulusan. Oleh karena itu, sudah seharusnya hal pertama yang menjadi tujuan kita dalam bermunajat adalah niat mengharapkan kesembuhan atas luka-luka rohani kita dan penyakit-penyakit batin akibat melakukan dosa. Jadi kalau Nabi Ayyub alaihissalam memiliki penyakit fisik, sementara kita memiliki penyakit rohani, penyakit hati, gitu ya. Oleh sebab itu boleh kita mempraktikkan doanya Nabi Ayyub alaihissalam dengan tujuan agar penyakit rohani kita, penyakit batin kita ini sembuh, ya. Dan kita juga harus memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa ketika penyakit fisik yang kita derita menghalangi kita untuk beribadah. Saat itu kita berlindung dengan merendahkan diri dan memohon pertolongan Allah tanpa mengeluh dan memprotes. Ya, kita berlindung kepada Allah, meminta kesembuhan, ya, dengan cara tidak mengeluh dan tidak memprotes. Karena jika kita ridha akan sifat ketuhanannya atau rububiyahnya yang menyeluruh, maka selama itu pula kita harus ridha dan menerima dengan total apa yang diberikannya kepada kita melalui sifat rububiyahnya, sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun keluhan yang mengisyaratkan penolakan dan keberatan atas qada dan qadarnya, ia persis seperti mengkritik ketentuan ilahi yang adil dan meragukan rahmatnya yang amat luas. Menimpa penyakit umpamanya, kalau kita mengkritik ketentuan Allah, kenapa saya jadi sakit? Kenapa bukan orang lain? Ya, seperti itu. Atau mengkritik takdirnya, ya, itu malah menjadi sebuah musibah maknawi, ya, sebuah malapetaka buat kita. Dan siapapun yang mengkritik takdirnya akan terkapar oleh takdir itu sendiri, dan yang meragukan rahmat Allah akan terhalang dari rahmat itu. Sebab sebagaimana menggunakan tangan yang patah untuk membalas dendam akan memperparah kondisinya, demikian pula menghadapi musibah dengan keluh kesah, kerisauan, kritikan, dan kegelisahan akan melipat gandakan musibah tersebut. Ini pendekatan psikologis, ya. Jadi kalau kita keluh kesah, terus kritik, gelisah menghadapi musibah itu bisa melipat gandakan musibah tersebut. Ini yang persoalan pertama. Persoalan kedua, jika Anda membesar-besarkan musibah fisik, maka ia akan membesar. Dan setiap kali Anda menyampaikannya, ia akan mengecil. Misalnya, setiap kali seseorang menaruh perhatian kepada ilusi yang dilihatnya di malam hari, maka ilusi tersebut akan menjadi besar. Padahal jika diabaikan, ilusi tersebut akan lenyap. Demikian pula, setiap kali seseorang mengganggu sarang lebah, maka lebah-lebah itu akan menghilangnya. Akan tapi jika diabaikan, maka lebah-lebah itu akan diam di tempat. Kita pasti merasakan itu, ya, kalau mengganggu lebah itu, ya, menyerang. Tapi kalau kita diamkan, ya, tidak berbuat apa-apa. Demikian pula dengan musibah fisik. Ketika seseorang membesar-besarkan musibah tersebut, memfokuskan perhatian kepadanya serta merisaukannya, maka ia akan menembus jasad dan menancap di hati. Dan ketika musibah maknawi yang ada dalam hati tumbuh dan menjadi pendukung musibah fisik, maka musibah fisik akan berlanjut dan berlangsung lama. Akan tetapi, ketika seseorang dapat menghilangkan kerisauan dan kegelisahan dari akalnya dengan ridha terhadap qada Allah dan bertawakal terhadap rahmatnya, nah, itu caranya, ya, mengecilkan musibah itu. Ketika seseorang dapat menghilangkan kerisauan dan kegelisahan dari akalnya dengan ridha terhadap qada Allah, itu sudah ketentuan dari Allah, ya, kita berpikir begitu, dan bertawakal terhadap rahmatnya, musibah fisik tersebut akan berangsur pergi dan menghilang bagaikan pohon yang layu dan kering dedaunannya lantaran terpotong akarnya. Aku pernah mengungkapkan hakikat ini dalam untaian kalimat berikut. Yang ini semacam
puisi ya, sajak dari selesai musik. Tidak usah mengeluh wahai yang malang, namun bertawakallah kepada Allah dalam menghadapi ujian yang menimpa. Mengeluh adalah musibah, bahkan melebihi musibah dan merupakan kesalahan besar. Jika engkau mengetahui zat yang mengujimu, maka musibah akan menjadi karunia dan kebahagiaan. Kita tahu musibah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu akan menjadi karunia dan kebahagiaan. Tidak usah mengeluh dan banyaklah bersyukur. Bunga tersenyum melihat rasa senang sang kekasih burung bulbul. Jadi dalam sastra Turki itu selalu bunga mawar dengan burung bulbul itu dikaitkan ya. Jadi ada kecintaan yang mendalam dari bulbul kepada bunga mawar ya. Sehingga saya menuliskan di sini, bunga tersenyum melihat rasa senang sang kasih burung bulbul. Jika tidak menemukan Allah, duniamu menjadi petaka dan derita, lenyap dan fana serta sia-sia. Mari bertawakallah kepadanya dalam menghadapi musibah. Mengapa engkau mengeluhkan musibah yang kecil padahal engkau terbebani dengan berbagai musibah seluas dunia? Mengalami penyakit atau musibah yang kecil, langsung kita banyak mengeluh. Padahal ya ada hal-hal yang lainnya yang lebih besar daripada itu sebetulnya. Tersenyumlah dengan sikap tawakal dalam menghadapi musibah, agar musibah itu pun tersenyum. Setiap kali tersenyum, ia akan mengecil hingga akhirnya menghilang. Ya, sebagaimana manusia meredam kemarahan musuhnya dengan menampakkan wajah ceria dan senyuman, kerasnya permusuhan akan melentur dan api perselisihan akan padam. Bahkan kondisinya bisa berubah menjadi sebuah persahabatan dan perdamaian. Demikian pula dengan dampak dari sebuah musibah akan hilang apabila musibah tersebut dihadapi dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Persoalan ketiga, setiap zaman tentu memiliki aturan dan ketentuan khusus. Pada masa kelalaian sekarang ini, musibah telah berubah bentuk. Bagi sebagian orang, musibah tidak selamanya merupakan musibah, tetapi kemudahan ilahi dan kelembutan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat mereka yang mendapatkan musibah pada saat sekarang ini adalah orang-orang yang beruntung dan bahagia, selama hal tersebut tidak merusak agamanya. Ini luar biasa. Aku melihat mereka yang mendapatkan musibah ya pada saat sekarang ini adalah orang-orang yang beruntung dan bahagia, selama hal tersebut tidak merusak agamanya. Dalam pandanganku, penyakit dan musibah tersebut tidak mengakibatkan bahaya sehingga harus dilawan dan penderitanya harus dikasihani. Sebab aku menyaksikan setiap pemuda yang menderita sakit yang mendatangiku lebih memiliki komitmen kepada agama dan ikatan dengan akhirat dibanding pemuda lain yang sebaya. Coba kita juga merasakan itu ketika kita sakit, ya kita merasa lebih dekat kepada Allah, kita berlindung kepada Allah, sering berdoa dan sebagainya, ya begitu. Hal tersebut membuat saya sadar bahwa penyakit dan penderitaan bagi orang-orang ini bukanlah musibah, tapi salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab penyakit tersebut memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan ukhrawi penderitanya dan menjadi salah satu bentuk ibadah. Walaupun hal tersebut memberatkan kehidupan dunianya yang fana, ya kelihatannya ya harus istirahat, harus berobat dan sebagainya, membuat dia capek dan sebagainya, memberatkan. Tapi dari segi manfaat ukhrawinya, kehidupan ukhrawinya itu luar biasa dan menjadi salah satu bentuk ibadah. Jika berada dalam kondisi sehat, pemuda ini bisa saja tidak mengerjakan perintah ilahi sebagaimana ketika ia menderita sakit. Bahkan bisa jadi ia akan terbawa arus melakukan berbagai hal ceroboh, gegabah dan buruk seperti yang dilakukan oleh para pemuda pada umumnya. Ini ada sebagai penutup, ada penutup di sini.
Allah Ta'ala menyertakan kelemahan tak terbatas dan kefakiran yang tak berujung ke dalam diri manusia demi menunjukkan kekuasaannya yang mutlak dan rahmatnya yang sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menciptakan manusia dalam bentuk dan penampilan spesifik yang mana ia terkadang amat sedih dan kadang sangat gembira untuk memperlihatkan goresan nama-namanya yang mulia. Allah menciptakan manusia dalam bentuk mesin ajaib yang memiliki ratusan perangkat dan roda. Masing-masing memiliki ratusan perangkat dan roda. Masing-masing memiliki kesenangan, tugas, upah dan ganjaran yang berbeda. Seakan-akan nama-nama Allah yang mulia yang termanifestasi di alam yang disebut sebagai makrokosmos ini, alam ini sebagai makrokosmos dan manifestasi Allah Asmaul Husna termanifestasi di alam ini, sebagian besar tampak pula di dalam diri manusia yang merupakan alam kecil yaitu mikrokosmos. Ya. Di samping itu berbagai hal yang bermanfaat seperti kesehatan, keselamatan, kenikmatan yang ada pada diri manusia mendorongnya untuk bersyukur dan melakukan berbagai kewajiban sehingga manusia tersebut seakan-akan seperti mesin syukur. Ya, karena ada kesehatan, keselamatan, kenikmatan, seharusnya itu mendorong kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan kewajiban-kewajiban kita. Demikian halnya pada berbagai musibah, penyakit, derita dan berbagai faktor pengaruh yang menstimulasi dan menggerakkan emosinya, mendorong roda-roda dari mesin tersebut untuk bekerja dan bergerak. Dari tempat yang tersembunyi, ia merangsang mesin itu sehingga memancarkan kelemahan, ketidakberdayaan dan kefakiran yang merupakan fitrah kemanusiaan. Musibah tidak mendorong manusia untuk berlindung kepada Allah dengan satu lidah saja, tapi dengan seluruh anggota tubuhnya. Ya, kadang-kadang dalam keadaan sehat kita berdoa kepada Allah, ya dalam keadaan ya seadanya, ya maksudnya tidak khusyuk, tidak dengan tulus. Tapi kalau dalam keadaan sakit, mengalami musibah, itu betul-betul kita kalau bahasa Indonesia itu tidak hanya dengan satu lidah, tapi dengan seluruh anggota tubuhnya kita berdoa kepada Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala musibah, rintangan dan hambatan tersebut, manusia tampak seperti sebuah pena yang berisi ribuan mata pena. Ia tuliskan garis kehidupannya dalam lembaran hidupnya, kemudian membentuk lembaran menakjubkan dari nama Allah yang mulia hingga menyerupai satu kasidah indah dan sebuah lembaran pengumuman. Dengan demikian, ia telah melaksanakan tugas fitrahnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.